الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال fasiwakun gitu ya. Fawasul kafaini atau saja ini sunnah dan disunahkan membasuh dua telapak tangan. Ma'an sekaligus. Ya nggak usah bareng itu. Nggak usah kanan dulu, kiri dulu ya. Sekalian ya. Kalau bisa bareng-bareng. Kalau nggak bisa bareng, kanan duluan. Ya. Ilal ku'aini sampai dua pergelangan. Ma'at tasmiyati, jadi sunahkan juga membasuhnya tuh beserta baca bismillah gitu ya. Al-muqtarinati bin niyati, yang disertai dengan niat di hati itu ya. Niat dengan hatinya, lisannya membaca bismillah. Jadi basuhan yang pertama tuh. Niat apa? Niat kesunatan wudu. Biar ada pahalanya. Wa in tawadda'a min nahwi ibrikin. Sekalipun dia wudunya seumpama pakai ceret itu. Pakai ceret kan nggak dicelupin tangannya ke ember atau ke kolom gitu ya, walaupun begitu ya pakai ceret ya, sekarang pakai keran ya, walaupun demikian ya kan disunahkan membasuh kedua tangannya tuh. Aw alima tuhrahuma, atau walaupun bukan alima, sekalipun dia udah tahu suci keduanya, udah suci tangan gua nih, walaupun tuh tetap disunahkan membasuh kedua telapak tangan ya. Kalau begitu dalam keadaan apapun sunnah membasuh dua tangan. Sunnah tidak wajib ya, walaupun dia yakin tangannya suci. Kalau yakin aja sih wajib dibasuh tuh sebelum dicepungin ke air kurang 2 kula. Air kurang 2 kula gitu ya. Misalkan orang dulu wudunya begitu, kalau sekarang ada keran. Nggak praktis, dulu kan kagak pakai ceret gitu ya. Tuangin sama orang lain tuh. Nah, sunah tuh. Basuh tangan nyampe telapak tangan. Di pergelangan. Kalau di kolom, kopuk aja udah. Ya kalau ada banyak ya, kalau tangannya najis basuhnya di luar.
kecuali area banyak, nggak ada masalah. Apalagi bangun tidur tuh ya, bangun tidur tuh ya, bangun tidur tangan tuh dibasuh. Kalau Ahmad bin Hambal wajib basuhnya tuh, wajib basuh tangan kalau bangun tidur malam-malam. Tangan itu keluyuran kemana-mana dia, ya kan? Innahu la tadri aina batat yaduhu tuh, orang nggak tahu tangannya kemana tuh kalau malam-malam, gerayangan kemana. Garuk sono garuk sini, betul nggak? Ya kan, yang gudigan yang apa tuh, wah main gitar dia tuh. Betul nggak, main gitar. Tuh ada orang tuh nggak percaya hadis Nabi itu, ngeyel gitu. Nanti kalau udah tuh bangun tidur tangan tuh basuh dulu di luar, ya enggak? Ya kalau ada dikit, kalau banyak nggak ada masalah. Emang tangannya kemana emang? Tangan kita nggak kemana-mana kalau malam. Nabi udah bilang tuh, ya, innaka la tadri aina batat atau innahu la yadri aina batat yaduhu, nggak tahu nih. Ya ini ngeyel gitu. Pas bangun tidur tangannya hilang. Tangannya hilang. Wah, tangannya masuk ke bolnya. Tangan masuk ke bol itu. Kan gua kata juga apa gitu ya. Bisa begitu tangan. Malam-malam tangannya masuk ke dalam bol. Najis itu. Nah, jadi tuh kalau Nabi perintahin tuh kerjain aja udah. Ada orang suruh apa namanya, makan tangan kanan. Lo ngapa tangan kiri gitu sih? Ya kan? Dia ngeliat tangan kiri diangkat tuh, gitu diangkat, tangan kiri aja nggak bisa tangan. Ya kayak orang stroke gitu. Lil ittiba, karena ittiba. Ya, ittiba dengan Nabi itu. Ngikut Nabi. Istaiqadha ahadukum dia min naumihi fala yabis yadahu fi ina hatta yaksilaha salasa. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, itu ada di sana, Bukhari Muslim. Bangun tidur jangan dicelupkan tangannya ke wadah yang sedikit deh, hatta yang silah, sehingga dia basuh dulu tuh 3 kali ya di luarnya. Fa innahu la yadri, dia nggak tahu semalam tangannya kemana. Kalau yakin sucinya tangannya, yakin dia, dicelupin nggak makruh, dicelupin nggak makruh. Fasiwakun, kemudian siwak, diwaisannu siwak, disunahkan bersiwak ya, atau nanti ya basmalah. Ardon, melebar kayak gini ya. Kayak huruf dal gitu, melebar gini ya kan, huruf dal stop di tengah tadi ke atas gitu, huruf dal tuh ya kan, ini huruf dal yang kedua, huruf dal yang terbalik gitu. Ya, ardon, melebar, fil asnani, pada gigi itu, zahiran bagian luarnya, obatin bagian dalamnya. Watulan, dan memanjang, fil lisan, pada lidah. Kalau dia manjang ini, liatin tuh ya enggak, ya udah nih semua lidah gituin ya, panjang. Kenapa? Lil khabaris sahih, karena hadis sahih tentang sunatan bersiwak gitu ya. Laula an asyukka ala ummati, kalau aku tidak memberatkan tuh desain ala ummati, atas umat, la amartuhum bisiwaki, saya aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli wudu, setiap kali berwudu. Setiap wudu wajib siwak. Kadang-kadang kita kan lupa, enggak, atau kagak punya, mengelangotan, baru banget beli udah hilang tuh siwak. Setan itu, setan bikin kita lupa sama siwak. Karena pahalanya besar tuh, setan nggak mau tuh
ya, pahalanya besar 70 lipat ya dibandingkan orang yang nggak siwak. Kita macam-macam dah kalau kita nih nggak punya, entah lupa, emang nggak serius, ya kan? Jadi sunat tuh ay amr ijabin, amatun biswak itu amatuhum amr ijabin, dengan perintah yang wajib. Kalau ngeberatkan diwajibin tuh siwak, karena satu dan lain hal jadinya sunnah, gitu kan ya. Tiap kali wudhu tuh, atau tiap kali mau sembahyang tuh ya, hadis lain tuh. Ya. Wayah sulu dan hasil, gitu ya. Hasil siwak itu bikul khashinin, dengan sesuatu yang kasar. Ay tahirin, walau binahwi khirqatin, walaupun dengan pecah kain, keselampai dah, ya nggak apa-apa. Wa usnanin, usnan isnan boleh dua. Sekarang tuh deterjen itu, gitu-gituin tuh. Sekarang odol dah, ya nggak? Odol, deterjen tuh, sabun bubuk tuh. Itu buat mulut ya, bukan buat pakaian. Sekarang udah pakai odol sekarang, usnan tuh, itu praktis. Kalau gosul tuh, usnan isnan menurut bacaan. Wal'udu afdalu min ghairi, sedangkan kayu itu lebih afdal yang lainnya. Kayu. Wa aulahu, dan yang paling utamanya itu kayu dzurrihi, yang mempunyai bau atau yang harum. Ya enggak? Kayu yang harum. Wa afdaluhul arafu, dan paling afdalnya itu kayu yang harum itu al-araq. Araq, kayu itu yang mau pulang haji itu umroh tuh, kayu araq namanya. Ya kan semak belukar itu hasilnya. Ya kan ya? Ada yang lempeng, ada yang bengkok tuh. Nah, jadi zaman dulu tuh, orang-orang dulu gigi cakep-cakep, bersih-bersih. Ya kan, udah kayak permen digigitin mulu begini. Ya kan ya? Kalau mau sembahyang doang bakal main-main gini nih. Tukang kuli sono tuh. Kalau kita kan gigit rokok ya, dia mah kagak, siwak aja gitu. Sunat tuh. Ya, udah diteliti ya sama ilmu takhir zaman sekarang ini, siwak itu manfaatnya banyak buat kesehatan gigi tuh, mulut, gigi itu banyak. Jadi nggak bisa dibantah itu, ya nggak? Kedokteran tuh dulu kan ada odol siwak itu, ada nggak? Tahun berapa itu? Bangkrut, ya kan? Odol bahannya dari siwak. Nah, kalau pulang haji minta tuh, yo abdurul arok. Pegang begini nih sunatnya nih, tuh. Nah, 3 di atas, 2 di bawah. Ya kan, di Betul Qorib nih, ya kan? Ya, langit-langitnya lidahnya terakhir itu ya. Ya, segini panjangnya nih maksimal. Muatan panjang, loh, panjang kecolok matanya ntar tuh. Ya kan? Ada yang pendek segini nih. Ya, miskin banget itu. Bisa jempol ini buang udah, ya kan? Sama kayak pensil tuh udah pendek banget, jadi dipakai aja buang. Ya kan? Kata orang miskin itu tuh. Mau kata orang miskin. Jangan lebih dari sejengkal, jangan pendek dari jempol gitu. Ya. Nah, orang Yaman dia, orang Saudi tuh, kebanyakan dia terus para imam, siwak dikantongin sama dia, mau dicuci siwaknya, ya kan? Cuci, dia nggak bau siwak, coba cium deh. Nanti bangun tidur nih, kan jigong mulu tuh, lu nggak? Wow, diiler kemana-mana deh. Kan ambil siwak, cium, kagak bau, mau nggak? Ya hilang tuh baunya sama siwak. Coba sikat gigi nggak pakai odol, cium coba. Waduh, wanginya harum itu, ya kan? Wangi banget. Nah, jadi siwak tuh manfaatnya banyak, praktis lagi, ya nggak? Nggak pakai ke kamar mandi, ya kan? Kemana aja bisa dibawa. Labi
ya, la bi asbu'ihi atau usbu'ihi boleh dua. Tidak dengan jari-jarinya, pakai jari. Itu orang nggak mau salaman, kejigong, sok, ya kan? Orang geli gitu. Walau khasinatan, walaupun jari-jarinya kasar gitu, kapalan, jarinya mengkuli dan kasar, jari aja dah. Jangan, ya enggak, ya. Lu kayak Hamid para panca tuh ngaji dia. Sebelum ngaji sama dia nih, ngaji apa nih? Ngaji Nabi Daud, dia sih. Ngaji Anwar Masalik, ya kan, si Ahmad Nakib tuh, fikih. Dulu ngaji begini ya, pakai bajunya tuh, kosok-kosok ujung baju, ya kan? Emang sunat tuh sebelum ngaji kitab tuh, siwak dulu, ujung baju. Baju gini deh, baju kosok-kosok. Saya lihat sendiri depannya tuh. Walau khasinatan, walaupun jari-jarinya itu kasar. Khilafan limaktarahunna, lain halnya apa yang memilihkan dia tuh oleh Nawawi. Nawawi boleh tuh tangannya kasar, ya enggak? Ya, tangannya kasar boleh sama dia. Wa inna ma yata'akkadu siwaku walau liman la asnana la. Dan bahwasanya menjadi kuat itu siwak. Ya, jadi muakkad itu ya. Jadi muakkad itu siwak walau liman, walaupun bagi orang la asna, yang enggak punya gigi. Ya gimana ada gigi? Ya jalanin aja siwak tuh di gusinya. Giginya kagak ada, kaki. Ya udah jalanin aja dah. Seret di isitnya tuh, ya kan, di gusinya. Hasil juga tuh. Likulli wudu'in, ya ta'ala siwak likulli, setiap kali berwudu, wa likulli sholatin, setiap kali sembahyang. Gitu ya. Fardiha, fardukah sembahyangnya, sembahyang wajib. Wa nafliha, sembahyang sunat. Nafli sholah sama aja. Wa in sallama min kulli raka'atain, sekalipun dia bersalam, mengucapkan salam dari setiap rakaatnya, 2 rakaat itu. Sembahyang tarawih gitu ya. 10 kali siwak itu. Ya enggak? 10 kali salam. Rakaat berikutnya begitu lagi. 10 rakaat. 10 rakaat, 10 kali salam. Witirnya tuh. Salamnya 2. 12 kali siwak itu. Ya kan, setiap kali sembahyang, sembahyang apa aja? Allah Akbar, siwak. Terus sembahyang jenazah. Walaupun dia bersalam, mengucapkan salam, min kulli, setiap 2 rakaatnya. Ntar mau bangun tuh, kemudian niat siwak lagi. Tadi udah ya siwak lagi. Awistaka liwudu'iha wa illam yafsul bainahuma fasilun. Gitu ya. Liwudu'iha, awistaka, atau bersiwak dia untuk wudunya tuh, wudu mau sembahyang itu, ya. Wa illam yafsul, sekalipun tidak memisahkan bainahuma, antara keduanya, antara siwak wudu dan itu dengan sembahyang, untuk fasil memisah. Dekat masanya itu, betul nggak? Tadi wudu siwak, mau sembahyang siwak lagi, gak apa-apa. Masanya dekat, maksudnya tidak memisahkan tuh antara keduanya, pemisah. Masanya dekat gitu ya, siwak juga. Jadi awistaka tuh, atau dia sudah bersiwak untuk wudunya, enggak? Tadi waktu wudu udah bersiwak,
Pas sembahyang siwak lagi, lu masanya dekat gitu mana ya? Betul ya, Ustaz. Atau dia sudah bersiwak untuk wudunya tunggu sembahyang. Sembahyang siwak lagi. Kalau kulit sholatin wuduin tuh. Haitsu lam yukhsha tanajjusu atau lam yakhsha. Haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi. Sekira-kira dia tidak khawatir bernajis mulutnya. Kadang-kadang disiwakin mulu jadi berdarah tuh giginya tuh. Siwak mulu sih. Ya siwaknya kasar-kasar pelan-pelan aja. Jadi kalau sekira-kira dia bersiwak mulu bakal berdarah, warna najis, jangan. Ya. Apa tuh? Itu ada kaitnya tuh. Aitulam yakhsha tanajjusa famihi. Ya, sekira-kira tidak mengkhawatirkan bernajis mulutnya. Kenapa? Ya karena disiwak mulu jadi tipis situnya tuh apa namanya? Luka, darah, najis. Wadzalika li khabaril Humaydi, itu karena hadis Al-Humaydi bi isnadin jayyid dengan sanad yang bagus. Rakaatani bi siwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. Baca lam yafsil tadi itu ya. Apa yafsil ya? Illam yafsil dia tadi itu. Wallahu yafsilu. Ya, yafsilu bainahum itu. Wa illam yafsil bainahuma fasilun. Yafsil. Haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi wa dzalika li khabarin Humaydi bi isnadin jayyid. Di 2 rakaat dengan siwak, ya pakai siwak terus sebelum takbir, afdol bi afdol, pahala yang besar min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bila siwakin tanpa siwak. Ya bayangin tuh. Ya enggak? 70 rakaat enggak pakai siwak. Ini yang 2 rakaat pakai siwak tuh. Masih kalah. Yang 70 rakaat masih kalah dengan yang 2 rakaat pakai siwak. Jadi 2 rakaat kan lama itu. Kamu enggak capek? Ya gampang aja udah, buat kamu gampang aja dah. Pakai siwak lu kalah lu. Ya kan walaupun 7 rakaat, 70 rakaat enggak pakai siwak lu. Walau tarakahu awwalaha tadarakahu asna'aha bi fi'lin qalilin kata amumi. Jikalau seorang meninggalkan siwak awalnya di permulaan sembahyang, dia mau takbir aja lupa, terus sengaja kali ya, tadarakahu maka dia menyusulkan akan siwak itu asna'ahu di pertengahan sembahyang, nggak apa-apa susulin. Tapi siwaknya di kantong atau di sorban gitu, jangan siwaknya di meja. Nggak boleh. Ya siwaknya di kantong ini nih. Lah lupa ini. Ya boleh lagi baca apa tuh di tengah-tengah, betul nggak? Ya terusin aja apa namanya di tengah-tengah sembahyang nggak apa-apa. Ya apa mau ruku ya bangun ruku, di tengah-tengah serah. Ya. Di fi'lin kalau ini dengan pekerjaan yang sedikit, yang betul yang begini jangan, pelan-pelan. Ngatret dulu, jangan 3 kali berturut-turut. Bisa tuh enggak? Ambil pelan-pelan, jangan. Ya batal itu mah. Pelan-pelan, kayak melangkah nih. 1, 2, stop. Betul enggak? Stop, tumanina, baru yang ketiga gitu. Jadi jangan 3 kali berturut-turut, enggak boleh. Ya. Kata amumi seperti orang ta'amum pakai imamah. Sama tuh lagi sembahyang dia nggak pakai sorban. Kepala tuh, ini bagaimana? Bisa kalau mau tuh. Pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Pelan-pelan aja yang begini-begini ya. Diatur aja. Jadi menyusul tuh. Gerakan-gerakan yang ringan, dan 3 kali berturut-turut jangan. Wa yata'akkadu aidan dan muakkad pula siwak litilawati Qur'anin ya karena membaca Quran. Dia mau baca Quran tuh siwak dulu. Sebelum a'udzu tuh ya kan? Sebelum a'udzubillahi minasyaitonir siwak. Jadi bersih tuh gitu. Ya. Mereka suka.
Au hadisin atau mau baca hadis. Au ilmin syariat atau ilmu syariat. Bagi fikih gitu ya, siwak dulu. Au taghayyuri famin rihan au launan binahwi naumin au akli karihin. Dan muakkad juga tuh ketika berubah mulut, rihin pada baunya. Bau apa? Bau jikung, ya kan? Bau pete mentah dimakan, wangi banget itu. Seru banget. Tiup ini apa AC lagi itu ya udah. Kalau direbus enggak bau, enggak makan. Aulaunan atau pada warnanya udah kuning gitu. Ya kan? Nah, itu sangat muakatkan tuh. Minah winaumin dengan sebab tidur. Nah, itu kan bangun dulu bau mulutnya. Ya kan? Itu ya ta'akad tuh. Au akli karihin atau makan yang apa tuh yang kari yang berbau tidak sedap. Ada tuh yang baunya nggak sedap dimakan kucai gitu kan ya, mentah tuh, jengkol mentah, pete mentah, bau mentah itu bau mulut tuh. Itu sangat dianjurkan bersiwak. Ausinin tadi itu berubah mulut atau berubah gigi, ya. Berubah gigi minah wisufratin dengan sebab kuning, sebab semua kuning tuh. Awistiqadin min naumin wa iradatihi, gitu ya. Dan disunahkan pula ketika bangun dari tidur, au iradati atau mau tidur itu sunat juga tuh, coba ya. Jadi sangat dikuatkan ketika bangun tidur. Walaupun nggak ada perubahan mulutnya, nggak bau mulutnya, tetap tuh sunnah muakkad. Kali juga bau mulutnya, ya kan? Wadukhuli masjidin, dan ketika mau masuk rumah. Nah, keren nggak tuh masuk rumah? Kata bininya, ngapa lu bang lo? Tuh ya kan? Jadi di mana aja siwak ini? Mau manzilin, mau apa? Masuk rumah, masuk masjid, masuk rumah, siwak dulu. Ya, wa ta'akkadu tuh ya, sangat dikuatkan. Wafis sahari, waktu sahur, dini hari tuh pukul 2, 3, 4 tuh, ya, di waktu sahur siwak juga. Apakah dia tidur sebelumnya atau enggak, siwak. Wa indal ihtidar, dan ya wa ta'akkadu tuh sangat dikuat ketika ihtidar, ketika lagi sekarat. Udah nampasnya udah pendek gitu ya, udah ini tenggorokan. Ini pernah nggak nyiwakin orang mau meninggal? Ya pernah. Ya udah kagak mati-mati nih, siwakin aja. Ya kita minta yang baik sama Allah Ta'ala, kalau baik ya baik, ya enggak. Kan sianam gitu, ngap-ngapan gitu. Nah, di antara faedah siwak itu mempermudah jalannya ruh. Ya, matinya gampang, siwakin aja. Saya tinggal membayar asar. Kalau meninggal, kan siwakin. Nah. Ya. Ainal ihtidar kama dalla alaihi, sebagai menunjukkan atasnya tuh, atas ma itu khabarus sahihain, hadis Bukhari Muslim tuh. Nabi kan minta siwak tuh ya sama Abdurrahman tuh, lagi menjelang kematiannya tuh, ya. Ya. Wa yuqalu innahu, dan dikatakan innahu, bahwasanya siwak itu yusahilu khurujar ruhi, memudahkan jalannya ruh. Gampang. Ya, artinya enggak susah. Wa akhadha ba'duhum min dzalika ta'akkuduhu lil marid, dan mengambil paham oleh sebagian ulama dari yang demikian itu, dari keadaan siwak itu memudahkan jalannya ruh, ya. Ambil paham ta'akkudahu, dikuatkan juga tuh siwak lil marid, bagi orang yang sakit, gitu ya.
Sebenarnya mati karena kan dadakan juga, betul nggak? Nggak pakai nunggu-nunggu lama-lama, tiba-tiba ada yang begitu tuh orang dari rumah sakit sehat, jalan, itu masuk ruang ICU langsung apa ngedrop, kaget kali ya ngeliat alat-alat apa gitu, pikiran ngedrop, meninggal. Orang jalan kaki ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit dia meninggal, nggak sangka. Wayam bagi an yanwiya bisiwaki as-sunnata liyusaba alaihi. Gitu ya. Wayam bagi dan siogianya berniat seseorang bersiwak akan sunnah. Nah, gitu. Niat sunnah, ya. Aku niat sunnah bersiwak gitu. Liyusaba supaya diberi pahala dia tuh alaihi di atas siwaknya itu. Kalau nggak niat nggak ada pahalanya, ya. Waya bela'a rikohu dan seyogianya dia telan tuh rikohu ludahnya, sifat kulidah tuh awalas tiaki di permulaan siwaknya tuh, permulaannya tuh biasanya waktu digigit-gigit tuh siwak yang baru pakai tuh, ya kan, ada siwak digigit tuh, digigit telan itunya, ada telan ludahnya tuh. Wa alla ya musa, dan jangan mengisapnya tuh. Jadi kalau udah bersiwak jangan dimut-mut siwaknya, jangan. Anak kecil gitu. Wa yundabu takhlilu qabla siwaki, dan disunahkan menyilat-nyilat gigi itu sebelum siwak. Pakai itu tuh, pakai dongkrak itu. Ya kan? Sunnah tuh. Au ba'da waktu sudah siwak. Dan asal itu karena bekas makanan tuh. Sama siwak agak keluar juga dia. Ya udah pakai itu. Tusukkan gigi. Baik sebelum siwak atau sudah siwak. Wasiwaku afdalu minhu, dan lebih afdal daripada takhlil, gitu ya. Khilafan liman angkasa, dan halnya aku qaul mukhalifan liman angkasa. Ini orang yang membaliknya mengatakan takhlil lebih afdal daripada siwak. Wala yukrahu bisiwaki ghairihi in adina, dan tidak dimakruhkan bersiwak siwak orang lain in adina kalau dia mengizinkan. Pakai tuh, ada geli kita, betul nggak? Kalau jigong lu gue pakai, tapi boleh kalau diizinin. Jadi kiai gitu kali ya, ya. Kalau dia orang udah kelebihan itu orang siwak gue pinjam ya, ya boleh diizinin, nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak boleh. Lima gitu, atau sudah diketahui keriduannya sama dia tuh, ya di CS gitu ya, dekat, nggak pakai izin boleh dah. Kalau baru kenal nggak boleh, udah akrab banget dia, ya kita udah tahu dia orangnya yang enak-enakannya begitu itu, tanpa izin itu boleh, nggak ada masalah. Wah illa kalau tidak, nggak pakai izin, nggak diizinin atau lam yu'lam itu tuh haram hukumnya, nggak boleh, ya kan. Ka'akhdihi min milki ghairi, seperti mengambil milik orang lain, nggak boleh, izin dulu atau ulima itu aku. Malam tajri adatun bil i'radi anhu, ya, selama-lama tidak berlaku adat dengan berpalingnya tuh daripada siwak. Artinya kalau diambil dia mempermasalahkan itu, nggak apa-apa. Itu enggak, udah biasa begitu, ya kan? Ada yang begitu ya. Kalau adatnya begitu, kalau dia diambil itu dia nggak mempermasalahkan. Jadi kalau mempermasalahkan dia tidak haram hukumnya. Adatnya begitu orang tuh. Kalau diambil dari permasalahan, nuntut itu dia, itu haram. Nah, kalau dia mempermasalahkan, nggak irad tuh, nggak nuntut, itu nggak haram. Anu dari siwak.
kalau fa'in jarot adatul i'rad itu ya, kalau didapati gitu ya adatnya diberpaling, jadi mempermasalahkan gitu ya, nggak haram. Sama orang yang begitu, kalau dia ambil barangnya dia nggak mempermasalahkan. Tapi kalau dia mempermasalahkan gitu, dia nuntut, itu haram tuh. Dan ngambil aja begitu, ya. Ya, wa yukrahu shaim. Tambah dikit lagi ya. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali illam yataghayyar famuhu bi nahwi naumin. Jadi makruh kan lis-shaimi bagi orang yang puasa ba'da zawal, sudah zawal. Zawal itu udah zuhur. Ya, makruh tuh. Bisa udah zawal kan bau mulutnya tuh. Ya kan? Itu baunya tuh lebih harum daripada minyak kasturi. Indallah. Kalau kita bau tuh. Jadi dibau orang puasa. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, gitu ya. Dimakruhkan bagi orang yang puasa banyak, wajib sunat sesudah zawal, tergelincir matahari zuhur. Illam yataghayyar famuhu, ya kan? Illam, jikalau tidak berubah mulutnya tuh, ya. Kalau tidak berubah mulutnya, nah kalau berubah mulutnya gitu ya, lam yuk nggak makruh tuh. Di sini batu gitu tuh. Paham deh? Jadi makruhkan bagi orang yang puasa sudah zawal. Jadi dengan syarat ya, dalam jika tidak berubah mulutnya. Maksudnya gimana? Fa in taghayyara, jika berubah mulutnya gitu ya. Ya kan? Dengan seumpama tidur apa gitu ya. Nah, itu enggak makruh, lam yukrah, tidak makruh. Dinah binaumin seumpama tidur. Kalau ini kan Imam Nawawi kan kagak makruh, ya enggak? Imam Nawawi itu mau kapan aja siwak kagak makruh, karena hadisnya kuat tuh, laulan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nah kalau hadis la khulufu famis shaim tuh, bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada minyak kasturi, hadisnya nggak lebih kuat daripada hadis yang tadi tuh, laulan asyqa ala ummati. Jadi itu Nawawi secara mutlak mau kapan aja mau puasa, pagi, siang, sore, mau beduk, nggak makruh dia. Tahu tidak? Karena hadis lebih kuat timbang hadis bau mulut orang yang puasa tuh. Kalau disiwak kan hilang baunya tuh, dia menghilangkan bau mulut itu orang yang puasa. Insya Allah Taala tuh. Itu hadisnya nggak kuat, ya. Tahu tidak? Ya, Allah alam. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban katsiran wa ajalan mubarakan fihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.